Film ini benar-benar luar biasa. Film paling mengejutkan yang pernah saya tonton. Adegan pertarungan ini sangat luar biasa. Meski rilis di tahun 2011 dan 2014, nyatanya film The Raid 1 dan The Raid 2, film kebanggaan masyarakat Indonesia ini masih laris manis ditonton di kalangan masyarakat dunia. Bahkan film The Raid 1 sangat laris manis di Moskow, Rusia. Ditayangkan dengan bahasa Rusia, film ini mampu memukau para penonton di Rusia. Bahkan baru-baru ini film The Raid menjadi bahan revolusi standar film action baru dunia. The Raid menjadi standar yang harus dicapai oleh para filmmaker action modern. Film The Raid 1, film garapan sutradara Evan Gerard ini dinobatkan sebagai film terbaik, The Best Action Movie. Lantas, seperti apa tanggapan masyarakat Rusia setelah menyaksikan film The Raid 1 dan film The Raid 2? Tentu saja saya belum menonton semua film aksi sepanjang masa, tetapi apa yang saya tonton, saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa ini adalah film aksi terbaik dalam genre ini. Kombinasi pukulan terakhir itu dirancang dengan sangat matang, saya sangat menikmatinya. Aku ingin pergi ke bioskop dan menonton film ini bersama beberapa teman. Kami membawa cemilan, minuman, dan semua. Kami tidak siap untuk sesuatu sebaik ini. Aku bahkan masih menyimpan tiketnya dari tahun 2014 hingga saat ini. Aku suka menyimpan momen-momen yang terkesan. Film The Raid adalah film yang bagus, saya merekomendasikannya. Untuk sekelompok orang bersenjata parang kalah dari satu orang bersenjata, Anda perlu berlatih bertahun-tahun untuk melakukan itu. Film aksi yang fantasi, saya menontonnya 4 kali, setiap kali seperti menonton pertama kali. Hampir seperti Yadonov, kami menghabiskan waktu sebulan untuk menangkap hooligan, dan ketika kami menangkap mereka, mereka mulai memukuli kami. Film ini benar-benar luar biasa, film paling mengejutkan yang pernah saya tonton. Adegan pertarungan ini sangat luar biasa. Tokoh antagonis utama di situ mirip pamanku. Bagian kedua bahkan lebih keren, pria dengan memukul bisbol, dan saudara perempuannya dengan palu. Bingkai fotonya terlalu terlihat seperti saya punya di game. Saat saya sangat bersemangat sampai-sampai ada yang tidak mengerti bagaimana saya bisa mendapatkannya. Frag yang keren seperti itu. Pria terakhir itu berteriak tanpa bernapas, saya belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Satu-satunya film yang bisa Anda tonton dalam sekali duduk. Banyak keributan dalam pergerakan serangan bingkai di kelas film. Kombinasi terakhir berhasil, ketika seseorang dari perusahaan dibawakan sesuatu untuk dimakan. Film yang bagus. Film ini mampu menyaingi Hollywood dalam hal adegan aksi. Kita terbiasa terpikir bahwa film-film terbaik berasal dari Amerika, tapi film dari Indonesia ini membuktikan sebaliknya. Inilah seharusnya orang-orang yang memfilmkan Mortal Kombat. Saya sudah menonton film ini 8 kali dan saya ingin menontonnya lagi. Ini film berat dan penuh kekuatan. Penyelenggaraan pertarungan di sini seperti yang mereka katakan, saya salut. Film yang super keren, aku malah menonton berbagai cuplikan dan mahakarya. Film ini sungguh luar biasa, tidak seperti film-film sampah yang dibuat sekarang. Untuk punya pasukan jika Anda punya dia. Banyak tindakan yang tidak perlu, tetapi terlihat bagus. Aku tahu ini dongeng, tapi filmnya keren. Aku sudah menonton 6-8 kali sejak rilis. Baiklah, saya mengerti semuanya, tetapi mengapa mereka semua berteriak? Apakah ini gaya Bollywood, atau memang seperti ini? Rusia dan Indonesia terlalu jauh, namun terasa dekat, mungkin karena ikatan batin. Rusia-Indonesia bersaudara selamanya. Jujur saja, aku tidak mengerti kenapa semua orang begitu terobsesi dengan film ini. Ini film aksi biasa, tidak ada yang spesial.
Tidak ada adegan perkelahian dalam film yang lebih unggul daripada The Raid dan The Raid 2. Inilah orang yang seharusnya dikirim untuk bernegosiasi dengan Putin tentang Ukraina. Naskah film ini memang tidak terlalu istimewa. Ini adalah film aksi western yang tipikal, tetapi adegan pertarungannya fantastis. Salut untuk Anda, saya bahkan tidak membayangkan hal itu mungkin terjadi. Sayang sekali bagian ketiganya tidak pernah muncul. Para bandit tanpa parang menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada mereka yang menggunakan senjata api. Aku bahkan tidak tahu Neymar membintangi film ini. Filmnya bagus, mereka berlebihan dengan adegan pembekuan. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Tarian banyak keributan yang tidak perlu, pengambilan terhadap senjata dan seorang juru kamera epilepsi. Mengingat ini adalah contoh terbaik dari genre tersebut, tidak heran jika film aksi sedang mengalami penurunan. Aku tahu ini dongeng, tapi filmnya keren. Aku sudah menonton 6-8 kali sejak rilis. Baiklah, saya mengerti semuanya, tetapi mengapa mereka semua berteriak? Apakah ini gaya Bollywood, atau memang seperti ini? Rusia dan Indonesia terlalu jauh, namun terasa dekat, mungkin karena ikatan batin. Rusia-Indonesia bersaudara selamanya. Jujur saja, aku tidak mengerti kenapa semua orang begitu terobsesi dengan film ini. Ini film aksi biasa, tidak ada yang spesial. Tidak ada adegan perkelahian dalam film yang lebih unggul daripada The Raid dan The Raid 2. Inilah orang yang seharusnya dikirim untuk bernegosiasi dengan Putin tentang Ukraina. Naskah film ini memang tidak terlalu istimewa. Ini adalah film aksi western yang tipikal, tetapi adegan pertarungannya fantastis. Salut untuk Anda, saya bahkan tidak membayangkan hal itu mungkin terjadi. Sayang sekali bagian ketiganya tidak pernah muncul. Para bandit tanpa parang menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada mereka yang menggunakan senjata api. Aku bahkan tidak tahu Neymar membintangi film ini. Filmnya bagus, mereka berlebihan dengan adegan pembekuan. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Tarian banyak keributan yang tidak perlu, pengambilan terhadap senjata dan